Bagaimana cara meyakinkan orang tua tentang ajaran salaf yang saat ini anaknya ikut bahwa ajaran tersebut benar? Pertama, kalau saya dulu, saya sering diskusi. Saya sering mengungkapkan berbagai macam masalah-masalah dakwah. Ngobrol aja. Kita ajak ngobrol masalah apa kaitannya dengan entah yang tradisi, yang apa. Terus kita duduk, ya. Itu caranya. Bahkan akhirnya sampai orang tua saya memahami sampai akhirnya mampu meninggalkan. Kemudian antum buktikan akhlak, muamalah, tingkah laku antum, insya Allah. Kemudian syukur-syukur antum bisa mengajak salah satu ustadznya ke rumah antum. Sudah, yakin nggak berani ngelawan itu? Oh itu tuh ustadzmu, suwe ngote panjang tuh le. Ya wes loh, gitu. Bagaimana jika kita memberitahu tentang kebenaran tapi yang diberitahu marah dan yaitu resiko dakwah. Makanya dakwah itu ilmu sebelum berdakwah, lemah lembut ketika dakwah, sabar setelah dakwah. Makanya Rasulullah ketika diangkat jadi Rasul dipesan apa? Wali rabbika fashkur apa fasbir. Sabarlah. Karena memang sukses pun butuh kesabaran, gagal pun dalam tanda kutip butuh kegagalan, artinya antum ditolak. Walaupun bukan gagal itu ya. Karena pahala didapat setelah kita hanya menyampaikan saja, walaupun dia nggak ikut. Jadi Nabi Nuh nggak pernah disalahkan Allah dan tidak pernah dikatakan Nabi gagal, walaupun pengikutnya cuma 4 dan Allah sendiri mengomentari wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Malah Allah memberikan titel yang cukup indah, innahu kana abdan syakura. Itu ya. Kata Ustadz AS, nah ini kan, ini dari madrasah Yutubiyah ini. Ini lulusan madrasah Yutubiyah. Kata Ustadz AS yang lagi terkenal bahwa selamatan kematian 3 hari 7 hari berasal dari tabi'in, yaitu Imam Atha. Apakah benar? Hatta walaupun benar, kalau sekarang walaupun Atha termasuk mbahnya Atha, kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, memang bisa jadi dalil, Pak. Perbedaan ulama bukan dalil. Bahkan la yunqadul ijtihadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan karena ijtihad. Bahkan ijtihad ulama bisa dibatalkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekarang Al-Qurannya mana? Sunnahnya mana? Praktek sahabat yang dikatakan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, apa saja yang tidak pernah dikerjakan oleh sahabat tidak akan pernah menjadi agama walaupun sampai hari akhir nanti. Udah itu kan dari tadi gampang tanyain kalau itu baik. Rasulullah tahu nggak? Oh nggak tahu. Rasulullah males nggak? Oh nggak males juga. Rasulullah benci? Enggak juga. Enggak ada sempat? Enggak juga. Yang kelima, ada penghalang? Enggak juga. Berarti karena enggak ada syariatnya. Agama itu syariat. Kalau dai isinya membenar-benarkan, bukan menjelaskan kebenaran. Dai hanya mencoba untuk memoles praktek diislamisasikan, bukan untuk mencoba memberikan Islam yang benar. Ini akhirnya, dan maaf, memang orang Indonesia itu memang unik ya. Uniknya itu warna agama selalu ditentukan oleh ustadz yang lagi terkenal. Ya, ini jangan direkam ya. Oh, lagi terkenal qalbun salim, hati, jagalah hati, jangan kau kotori. Oh, hati semua. Lagi terkenal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Zikir seluruhnya Nusantara. Nusantara berzikir. Yang lagi tegar jamaah. Oh, jamaah semua. Gitu semua. Sekarang terkenalnya siapa? Oh, sodako. Sodako semua. Semua masjid kayaknya sodako. Dan ajaran Islam itu kayaknya sodako. Gak ada lagi sodako. Islam sodako, sodako Islam. Wah, lagi terkenal siapa? Itulah merek agama orang. Makanya gak pernah mapan. Ganti wajah, ganti agama. Harusnya beragama itu kan runut. Set gitu. Nah,
Kalau antum belajar di majelis ini runut kan antum, bahasanya ilmiah, buku putih ahli sunnah wal jamaah, kemudian runut, kemudian kita berikan argumen-argumen dan tidak ada galau, mapan, mantep. Coba antum dengar YouTube, ya. Madrasah YouTube ya. Udah, antum jangan nengok lagi habis ini. Wallah gue sumpahin gitu. Mas, saya sampaikan satu kalimat yang indah dari para ulama. Imam Taus ketika ada seorang Mu'tazilah, ini diturunkan oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Talbisul Iblis. Ketika Mu'tazilah sedang lewat mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, tutuplah telingamu karena syubhat itu adat menyambat. Ini baru lewat, apalagi ngaji. Oleh karena itu Imam Az-Zahabi mengatakan as-subahatu khattafatun, subhat itu amat menyambar, wal qulubu dha'ifatun, hati itu lemah. Betul kan? Antum tanya ini kan gara-gara syubhat. Kata Ustadz AS, kata. Padahal sejak zaman dulu udah kita jelasin detail tentang tahlilan, maulidan. Udah, mapan. Meyas lagi, batal lagi. Karena apa? Syubhat. Dalam bab adil, apa maksud bersikap wirai? Wirai itu dalam bahasa itu muru'ah, bahasa Arab muru'ah. Muru'ah itu menjaga etika supaya nggak cacat perilaku dalam sosial. Itu loh intinya. Itu wirai. Yang di sini ada beberapa hal yang dianggap orang itu cacat, tapi ini apa namanya boleh, kita bisa terima. Orang kalau sekarang pinjem sandal nggak pamit, nah itu kan gitu, pamit dong, Mas, anak mau ini sandal untuk ke toilet gitu. Ini nanti antum bisa dituduh mencuri, apalagi antum Ustadz, ya Ustadz mencuri sandal saya. Aduh, mendingan gue ngebak deh jalan lantai, gitu ya. Hadis yang asli itu kan tangan siapa Pak Ustaz? Hadis yang asli itu karangan siapa? Ini bagus nih pertanyaan. Mas, saya ingin sampaikan gini loh. Kenapa muncul hadis? Hadis itu kan pembicaraan. Jadi dulu ketika Rasulullah berbicara, ada sahabat ditangkap, dihafal, kemudian disampaikan. Nah, cara menyampaikan nyambung, makanya disebut dengan sanadnya muttasil. Umpamanya dari Rasulullah disampaikan kepada Abdullah ibnu Umar, Ibnu Umar disampaikan kepada muridnya Nafi, Nafi disampaikan kepada muridnya Imam Malik. Makanya sanad yang paling tinggi Imam Malik adalah dari Malik, Nafi, Ibnu Umar, Rasulullah, karena seger, pendek. Makanya disebut sanadnya Ali. Kemudian sekarang ini dari Rasulullah disampaikan sampai Imam Bukhari. Ini namanya periwayat. Jadi karangan siapa? Ya ucapan Rasulullah, karangan Rasulullah disampaikan oleh sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, ya, sampai kepada Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud. Nah, kita sekarang ini alhamdulillah sudah mendapatkan buku, enak, sudah nggak bisa diotak-atik lagi, sanadnya sudah mapan dari tadi, ya. Makanya ada riwayat, saya tidak pernah melihat sholat orang yang paling mirip dengan sholatnya Rasulullah ketimbang Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Syafi'i belajar dari Abu Muslim, Abu Muslim belajar kepada Atha, ini apa namanya, Atha ibn Abi Rabah, Atha ibn Abi Rabah belajar kepada Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair belajar kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar belajar langsung kepada Rasulullah. Nyambung. Nah gitu loh Pak. Itu namanya sanad mutasil ketemu. Makanya kenapa di sini sanadnya sanadnya Bukhari lebih tinggi tingkatannya daripada Muslim.
Dua-duanya syaratnya sama. Setiap sanad itu harus dikawal 2 rawi. Cuman Imam Bukhari mensyaratkan ketemu dua-duanya. Tapi kalau sekarang Imam Muslim cukup salah satunya, yang penting muasir. Orang itu betul-betul hidup pada zamannya. Tapi kalau Imam Bukhari datangi dua-duanya. Ya fulan. Satunya di Gresik, ya satunya di Jakarta. Kelenger kan sampean? Kalau sampean, udah deh mas, nggak jadi mas. Ternyata satunya di Sumatera mas, yang satunya di Papua, udah deh, nggak jadi hadis sana. Aduh, mereka dulu pak, coba bayangin, satunya di Irak, satunya di Medina. Imam Bukhari ditemui dua-duanya, nggak main-main, dan kendaraannya bukan pesawat airline loh, ya. Sekarang kendaraannya onta, paling apa, kuda. Saya dengar hadis ini dari fulan. Di mana tempatnya? Diusut, pengusutan itu tanya sono sini. Oh, dia di Irak sekarang. Yang satunya mana? Medina. Subhanallah, coba dari Irak langsung Medina. Ternyata ditemukan dhaif orangnya. Ya. Kalau sekarang antum gimana bilang? Ya, kecewa deh penonton. Itu. Ya, coba dari Irak sampai Irak menemukan perawi Imam Bukhari. Ada atau riwayat ini seorang ahli hadis yang lainnya, perawi tersebut karena ontanya lepas diundang dengan suatu wadah yang seakan-akan ada makanan, ternyata tidak ada. Loh, onta aja dibohongin apalagi saya. Nggak jadi. Sampai begitu. Jadi hadirin sekalian, nggak main-main. Jadi jangan, bukan karangan Imam Bukhari, bukan karangan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari, Muslim itu kayak gini loh pak, pelaku-pelaku yang merekam kejadian. Oh, tadi ada kecelakaan. Nih kan, yang merekam kejadian siapa? Pegawai jasa marga tol. Disampaikan di radio. Kemudian santum dengar, ada kecelakaan, mobil 5 numpuk di jalan tol Wonokromo gitu loh. Itu proses periwayatan dong. Yang meriwayat ini orang-orang sahih semua, orang yang adil, dhabat, orang bertakwa, dan muslim tadi. Tidak boleh kafir, fasik, ahli bid'ah. Ini perawi, sehingga ilmu ini tidak pernah didapat di dalam agama yang lainnya. Yang dimaksudkan perbuatan bid'ah itu yang mana? Loh, ini kan, ini perlu ngaji lama ini kayaknya. Sangku insya Allah nanti bolak balik ke sini ngebahas bid'ah insya Allah. Jangan dilarang-larang. Dilarang anak boleh. Itu ngapain, saya udah tua dan juga sudah saya sejak 90 sampai sekarang tinggal panennya malah dilarang ngomong bid'ah. Lucu kalau anak cilik-cilik gitu Pak. Itu saya sudah ubanan putih. Kita itu membahas bid'ah itu sudah sejak 90-an. Ya ustadz semua, bukan saya aja. Dan sekarang anak baru lahir kemarin, jangan ngomongin bid'ah. Kita sedang diincar. Diincar siapa mas? Oh mayoritas takut karo sak glenter gitu. Antum cemen banget. Udah, antum letakin jadi dai penjara deh gini. Itu bener. Terus mana lagi nih? Hadis yang asli itu karangan ini mana tuh, cukup ya. Bagaimana cara memberitahu? Udah mana ini yang belum? Oh, ini. Bagaimana menyikapi ustadz yang mengaku bertemu Rasulullah? Hebatnya apa? Ini ada lagi tuh. Emang ustadz sekarang ini aneh-aneh pak. Lu ketemu Rasulullah aja kok dibangga-banggakan. Itu keutamaan untuk antum, tidak ada kaitannya dengan dakwah. Emangnya ada nilai jual apa kalau sudah mimpi sama Rasul? Berarti yang dai ustadz nggak pernah ketemu Rasulullah, nilainya turun? Enggak. Antum pernah dengar Imam Bukhari cerita, Imam Ahmad cerita, ulama-ulama cerita membangga-banggakan ngimpi ketemu Rasulullah? Enggak ada mas. Bahkan antum bisa jatuh riak loh. Oh kayak kalau sudah pernah ngimpi pernah ketemu Rasulullah, ada nilai plusnya. Wow ini jangan-jangan ponakane Rasul cuman sampai Indonesia. Itu loh, mencolot nang rene kan gitu.
Nggak bener Pak. Nggak ada. Dakwah, kelebihan, sikap kita Al-Quran dan Sunnah. Mana aja da'i yang bisa mengikuti komitmen dengan kitab dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, itulah yang kita unggulkan. Mana aja sekarang ustadz yang ilmunya lebih mendalam, lebih rusukh, itulah yang kita utamakan. Lebih takwa kepada Allah, itulah yang kita unggulkan. Karena Allah memang hanya mengumpulkan siapa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bukan yang ketemu Nabi. Sesungguhnya orang yang paling terhormat di sisi Allah yang ketemu Nabi. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Bagaimana manhaj Kiai Hasyim Asy'ari sama Kiai Ahmad Dahlan. Ini penutup. Sudah nggak boleh tanya lagi. Anak ceritain. Biar fokus. Saya ingin Mas di era abad ke-18 muncul sosok paripurna dari Padang yang menjadi khotib dan sekaligus mufti Masjidil Haram, yaitu Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dia ini sangat nampak seorang yang menampilkan sosok ahli sunnati wal jamaah, karena dia sangat anti terhadap tasawuf dan thariqah. Bahkan ketika dia pernah sesekali kembali ke Padang, akhirnya nggak kerasan balik lagi karena mengkritisi thariqah Naqsabandiyah yang didirikan oleh Syekh Burhanuddin. Ya. Akhirnya karena benturan dan perlawanan, apalagi dia mengkritisi juga sistem warisan apa Mas? Yang tahu Mas? Yang dari lihat dari ibunya itu loh. Matrilinear, ya, itu. Akhirnya dia tidak kembali lagi. Maka dari situlah dia lebih menguatkan keilmuannya di Mekah sampai akhirnya menikah dengan putrinya salah seorang ulama besar di Mekah, yaitu Syekh Muhammad itu loh, Masya Allah, Irak itu ada daerah apa namanya? Al-Kurdi. Nah, dari situlah dia akhirnya dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram dan akhirnya menjadi khotib, akhirnya menjadi imam, dan salah satunya orang Jawa, orang Indonesia yang menjadi imam, dan sampai hari ini belum ada yang bisa mengulanginya. Beliau saja menjadi imam dan khotib, dan itu nggak mudah, seleksinya ketat. Nah, di sekalian akhirnya banyaklah murid-murid yang belajar ke sana. Di antaranya yang belajar adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari sama Ahmad Dahlan. Namun dalam masalah pembelajarannya, keduanya ini memilih metode pendekatan. Kiai Hasyim Asy'ari lebih memilih kepada mewarnai dan kembali kepada jamaahnya, sehingga nampak dakwahnya itu mengikuti kultur. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan baru, mengawali, bahkan gerakan pertamanya sangat-sangat keras dan tegas sehingga sempat kembali lagi ke Mekah karena mendapatkan perlawanan orang-orang Jogja. Nah, setelah pulang yang kedua, dia mencoba untuk merubah dakwah, ya, dakwah yang didominasikan pada pendekatan persuasi. Akhirnya mengena. Berdirilah tahun 1912 organisasi yang dia dirikan, yaitu Muhammadiyah. Lalu setelah kenal bapaknya Hamka, yaitu Haji Rasul, namanya siapa? Abdul Karim. Karena Hamka itu namanya Abdul Malik bin Abdul Karim, Amarwah itu mbahnya, yang namanya Tuan Kisai. Ya, Tuan Kisai itu istrinya 9. Ya. Nah, hadirin sekalian, dia termasuk orang muridnya Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang betul-betul bisa merepresentasi, bahkan jelmaan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi aslinya adalah Haji Rasul, itu yang tidak lain adalah Abdul Malik. Makanya disebut Hamka itu Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amarullah, itu Hamka.
Abdul Malik Hamkanya, Abdul Karim Haji Rasulnya. Nah, setelah dia ketemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, kongsi dakwah sunnah makin kuat. Apalagi ketika itu tawalib yang didirikan bersama teman-temannya termasuk Haji Datuk Batuah, tawalib menyeberang kepada komunis. Bahkan Datuk Batuah mengiklankan diri terang-terangan komunis yang nyunnah. Anehnya, dia itu ngajari komunis pakai dalil. Karena Datuk Batuah ini hafal Quran. Di Jawa juga ada Haji Misbah. Itu selalu mencoba untuk mengislamisasikan komunis. Nah ini baru aneh. Pokoknya seluruh dunia nggak ada komunis yang aneh kecuali di Indonesia. Ya, komunisnya Haji Misbah yang di Jawa, kemudian Datuk Batuah. Akhirnya pecah. Maka setelah kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia berkongsi untuk membesarkan Muhammadiyah walaupun tidak pernah masuk menjadi pengurus Muhammadiyah. Tolong diperhatikan. Setelah masuk Sumatera pertama kali dimasukkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah itu cuma 4 cabang. Setelah ditangani oleh Kiai Haji Rasul, 400 lebih cabang berdiri di seluruh Sumatera dan termasuk di Banjarmasin, di Kalimantan. Dan dia terus berdakwah dan membesarkan surau. Bahkan dia kalau ngajinya itu aneh. Dia mau ngaji di masjid kalau masjidnya lebih jelek daripada rumah-rumahnya. Itu Haji Rasul. Nggak mau. Pokoknya kamu kalau saya ngaji ke sini masjidnya masih lebih jelek daripada rumah kalian, saya nggak mau ngisi. Gitu. Oh, makanya orang Sumatera itu sangat fanatis terhadap masjid. Karena terwarna itu. Selalu masjid itu dibikin lebih baik, lebih besar daripada rumah-rumah dulu. Termasuk jembatan besi, tempat pusat kajiannya jembatan besi. Sama kalau kita ke daerah Bukit Tinggi itu ada sampai hari ini masjid yang masih terbuat dari kayu-kayu. Oke. Nah, hadirin sekalian, itulah kenyataan. Dan kalau dari sisi pengamalan-pengamalan, saya belum pernah mendapatkan pembenaran dari Ki Haji Hasyim Asy'ari membenarkan tahlilan selamatan. Bahkan kalau antum membaca kitab beliau tentang masalah-masalah keagamaan, beliau masih memberikan apresiasi kitab-kitab dan juga pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Bahkan definisi beliau tentang masalah bid'ah cukup baik. Ya. Tentang ahli sunnah, tentang masalah wali yang saya turunkan di buku saya, juga pernyataan beliau tentang masalah bagaimana mendefinisikan wali, nggak ada masalah. Cuman di sini terjadi beberapa pembelokan, apalagi ada ceramah yang cukup bagus yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika muktamar di Banjarmasin. Dia meluruskan ulama-ulama NU yang melakukan penyimpangan dan juga mereka yang melakukan berbagai macam dakwah yang kurang bersahaja. Dia kasih semuanya nasihat. Cukup apik. Ya. Dan ini sekarang ditutup semua. Nah, ini ana mencoba nanti bongkar di buku saya Ulama Pembaharu Poros Timur Tengah Nusantara abad 18-19. Nanti yang saya jadikan jenggelnya adalah Kiai Haji Ahmad Khotib Al-Minangkabau. Kenapa? Karena Azumardi Azra menulis kitab Jaringan Ulama itu dia ambil abad 17-18. Nanti ujung-ujungnya Islam yang masuk Indonesia tasawuf. Benar, karena ketika itu masih di bawah kekuasaan Turki kan. Nah, kalau 18-19 Mekah Madinah sudah dikuasai oleh Saudi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, ini nanti stressingnya sebetulnya yang memerdekakan Indonesia itu Wahabi. Nah, itu nanti tunggu terbit 3 tahun lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.